membawa anak-anak ke toko. Di malam hari Rima mengunci semua pintu dan jendela. Melihat ini kedua anak Jeti heran. Bukankah ibunya akan mengajaknya menonton kartun di rumah temannya? Mengapa sekarang mengunci pintu? Nina mulai kecewa. Dia mengira ibunya pasti sengaja berbohong padanya. Terlebih lagi saat ibunya membimbingnya ke kamar. Ia sudah merasa yakin ibunya pasti akan menyuruh mereka tidur. Tapi suara ibunya kemudian membuat mereka lega. Teman ibu bilang, agar bisa masuk ke tempatnya mata kalian harus ditutup. Apa kalian masih mau? Ya mau. Jawab kedua anak itu hampir berbarengan. Kalau begitu ibu akan menutup mata kalian. Ini tidak akan lama. Kalian jangan gugup. Bukankah kalian sudah terbiasa dalam gelap? Sambil berbicara Rima mengikat mata kedua anak itu dengan potongan baju bekas yang sengaja ia gunting berbentuk pita lebar dan panjang, satu persatu. Kalian siap? Siap. Pertama-tama Rima masuk ke lemari. Ia memutar kunci toko dengan bunyi klik lalu pintu didorong hingga terbuka lebar. Kemudian dia kembali mendekati anak itu. Karena khawatir kedua anak itu tersandung lemari. Ia mengubah rencananya dengan membawa satu persatu anak itu ke dalam toko. Saat di dalam toko kedua anak itu mulai bersemangat. Apakah sudah sampai? Begitu cepat. Walaupun mata mereka masih ditutup, mereka tahu mereka sudah di rumah teman ibunya. Karena bias cahaya kabur di kelopak mata mereka. Satu persatu penutup mata anak itu dibuka. Keduanya pun tercengang. Mereka melihat begitu banyak barang di toko ini. Ada berkarung-karung beras, tepung, minyak, ada juga banyak telur, susu seperti yang ibunya berikan padanya kemarin, keripik kentang dan banyak makanan lain. Ayo masuk lebih dalam. Jangan hanya berdiri di sini. Suara Rima memecah lamunan mereka. Sambil melangkah masuk. Ibu, aku takut. Kata Nina setengah berbisik. Kenapa takut sayang? Ayo. Rima meraih tangan anak itu, Rafa juga jangan takut ya. Rima juga meraih tangan Rafa. Lah membawa keduanya mendekati rak makanan. Ambil apa yang kalian suka. Apa ibu membawa uang? Tanya Nina penuh harap. Semua mie gratis sayang. Teman ibu bilang kita bisa mengambil apa saja di toko ini tanpa harus membayar. Sungguh? Sungguh? Kak. Kini Nina minta pendapat kakaknya. Rafa yang hanya mendengarkan sedari tadi. Kini bicara. Ibu saja yang pilihkan. Aku bingung mau yang mana. Begitu. Apa kamu juga ingin ibu yang memilih? Tanya Rima pada Nina. Aplikasi ini dijamin Iya. kalian gak bakalan Baiklah. gabut ke arah di sini. Kalau begitu kalian nonton TV dulu. Asik. Aku mau nonton. Sorak Nina senang. Rafa pun tak kalah senang. Walaupun dia tidak ikut bersorak. Tapi terlihat dari sumringah di wajahnya, kita dapat tahu bila dia juga gembira. Rima pun mengajak anak-anak ke ruang istirahat. Ruang ini tidak besar, hanya berukuran 200 kali 150 meter persegi. Di dinding ruangan tergantung sebuah televisi liquid crystal display berukuran 32 inch. Tadinya TV ini tergantung di dinding dekat meja kasir dan biasanya digunakan untuk melihat rekaman CCTV. Saat ia telah memutuskan mengajak anak-anak melihat toko, ia pun memindahkan TV ini ke ruang istirahat karyawan. Di sini kebetulan lantainya sudah ia lapisi dengan karpet berbulu tebal dan lembut sejak lama. Jeti itu sudah cukup membantunya untuk menyenangkan anak-anaknya. Kedua anak itu tampak melihat sekeliling ruangan. Hingga matanya bertumpu pada TV liquid crystal display yang tergantung tidak terlalu tinggi untuk anak-anak. Ayo kemarilah. Rima mengambil remote TV di atas bantal. Ia melihat ke arah jam dinding sebentar. Sudah menunjukkan jam 07.20. Menurut waktu di handphone yang ia periksa kemarin, perbedaan waktu di dunia nyata dan dunia novel berbeda jauh. Karena di sini masih pagi, jadi dia yakin pasti ada film anak yang tayang. Lalu mengarahkannya remote ke layar televisi. Setelah televisi menyala, dia mulai mencari program TV yang menayangkan kartun untuk anak-anak. Sementara kedua anak itu sudah berdiri di sampingnya dan turut memperhatikan layar televisi yang terus-menerus berganti. Hingga di layar muncul gambar kartun Doraemon, kedua anak pun berseru. Doraemon! Doraemon! Rima terkekeh ringan lalu memberikan remote ke tangan Rafa. Kamu pegang remote-nya. Bila bosan kamu bisa mengganti saluran. Begini caranya. Rafa sangat terkejut saat menerima remote dari ibunya.
Hanya sebentar karena dia mulai fokus mendengarkan petunjuk ibunya tentang penggunaan remote. Tak lama dia mulai mencoba mengganti saluran TV berkali-kali. Melihat ini Nina Jetty kesal. Dia ingin menonton Doraemon tapi kakaknya terus mengganti saluran. Kak, aku ingin nonton Doraemon. Ya. Akhirnya Rafa berhenti. Dia sudah lama ingin mencoba remote TV seperti teman-temannya. Ternyata cukup bikin puas. Keduanya mulai duduk di depan televisi sementara Rima kembali dengan satu bungkus biskuit coklat dan 2 kaleng susu kurma untuk anak-anaknya. Dia membantu membuka kaleng satu persatu lalu diserah pada anak itu. Anak-anak sangat senang dengan rasa susu kurma di tangannya. Belum lagi ini adalah minuman kaleng. Ia tak pernah melihat temannya minum minuman kaleng seperti ini. Lalu keduanya memakan biskuit coklat yang renyah dan meleleh di lidah. Itu benar-benar enak. Mereka memakannya lagi dan lagi. Sementara kedua anaknya sibuk menikmati diri sendiri, Rima pun tak mau diam. Dia memeriksa boks makanan beku. Sambil berpikir apakah nanti dia akan berjualan sosis. Lalu tak sengaja melirik 5 peti telur menumpuk di lantai. Matanya berbinar. Dia seharusnya menghabiskan telur dulu. Karena telur ini bila terlalu lama dibiarkan maka akan busuk. Rima mulai berpikir keras jajanan apa yang terbuat dari telur, enak dan harganya terjangkau. Lalu tiba-tiba dia ingat. Dulu dia pernah mencoba membuat telur gulung mengikuti resep di YouTube saat telur gulung viral di sosmed. Sekali coba dia sudah berhasil membuatnya. Dan juga ada resep sausnya yang manis, pedas, gurih dan enak. Tiba-tiba Rima Jetty ngila. Dia merindukan rasa telur gulung yang dulu sering dipesannya lewat karyawannya. Rima mulai membungkus telur 3 kilo, 2 botol saus sambal dan tak lupa tusuk sate ikut dimasukkan. Setelah itu ia membawanya ke lemari dan menyimpannya di sana. Setelah mengeluarkan bahan yang diperlukan buat berdagang, ia pun kembali ke ruang TV. Ternyata kedua anak itu sudah tertidur dengan keadaan TV masih menyala. Melihat ini ia pun mematikannya. Dengan lembut dia memandang keduanya yang tertidur lelap. Dia benar-benar tak menyangka kalau suatu saat dia akan memiliki anak. Padahal dia tak begitu menyukai anak kecil. Terlebih lagi bila anak itu terlalu nakal dan jahil. Sekarang tiba-tiba dia langsung mendapatkan 2. Tapi dia menyukai 2 bocah ini dan merasa kalau keduanya memang lahir dari rahimnya sendiri. Dengan hati-hati Rima mengusap pipi si kecil. Kini pipi bocah ini mulai terlihat berdaging. Meskipun tidak banyak, tapi itu terasa empuk dan lembut. Begitu juga dengan si kakak yang kini terlihat lebih hidup dan wajahnya lebih bersih dan berdaging. Ia kini mengusap rambut anak itu satu persatu. Ia bisa merasakan perbedaan dulu dengan sekarang. Helai demi helai rambut anak itu tampak menari-nari di tiup kipas angin yang tergantung di dinding. Tampak halus dan mengkilat. Sebelum tidur tak lupa Rima mencium keningnya satu persatu. Aroma bayi dari minyak telon dan bedak bayi yang Irima pakaikan di seluruh tubuh kedua anak itu. Setelah puas, Rima pun berbaring di samping si kecil. Memejamkan mata sebentar dan tak lama ia pun tertidur.